3 hari belum makan. Bagaimana dengan anak yang di dalam? Itu yang aku heran. Udah telepon, kenapa Habib nggak datang? Ini istri, lu harus ngerti. Laki dia ini, laki anak lu ini, bukan cuma punya satu bini. Bininya ada banyak, anak-anaknya banyak. Lu harus paham. Memang sepertinya kayak tidak terima teman-teman. Ini ini jadi panas teman-teman. Cuplikan dari Pak Bahar saat les, coba kita lihat. Sudah anak haramkan buat perempuan lain selain Fadlun. Karena cinta anaknya buat Fadlun udah habis sudah. Kita lihat tipsnya seperti apa dari Ustadz Khalid Basalamah. Itu banyak terjadi. Mereka sembunyi, tapi ini pastikan dia akan seperti bom waktu. Seperti Kapan bom satu waktu ketahuan, dan pasti akan ketahuan. Dan pasti akan Tidak ada sesuatu yang kita rahasiakan di muka bumi ini baik atau buruk kecuali akan terbongkar. Pada saat ketahuan ini jadi seperti bom waktu. Akan meledak. Nah, di saat itu dia pilihannya istri pertama atau istri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dakwah Populer. Oke teman-teman, seperti biasanya kita akan mereaction video yang tengah viral, sedang booming, sedang trending saat ini teman-teman, membahas ya mengenai polemik dari istri siri Pak Bahar bin Smith teman-teman. Makan nasi pakai teh manis. Disiram pakai teh manis. Karena nggak ada apa-apa lagi dong, Pak. Makan nasi siram teh. Aku kirim foto ke dia bilang aku di sini 3 hari belum makan. Agar lebih berimbang teman-teman ya, kita akan mendengarkan juga ya klarifikasi atau penjelasan dari pihak Pak Bahar teman-teman setelah istri sirinya speak up di publik, yaitu di podcastnya Dr. Richard Lee. Nah, untuk saat ini teman-teman ya, agar berimbang ya, kita akan melihat penjelasan dari pihak Pak Bahar, yaitu dari istri sahnya Pak Bahar. Nah, bagaimana ini argumen dari pihak Pak Bahar mengenai tanggapan istri sirinya yang tidak terima, kemudian meminta pertanggungjawaban ya. Dan juga nanti kita teman-teman akan mendengar juga ya, petuah gitu kan, atau syiah gitu kan, dari Ustadz Khalid Basalamah mengenai bagaimana sih poligami yang benar agar tidak menimbulkan polemik, agar tidak kujang-ganjing ya. Karena memang kebanyakan kalau orang-orang yang mempunyai istri lebih satu ya, alias poligami ini sering kali teman-teman ya, kalau tidak bisa berbuat adil, tidak bisa mengayomi, tidak bisa menafkahi dalam segi apapun ya, sudah menjadi kewajibannya ya, ini nanti timbulnya justru malah masalah-masalah dan masalah. Itu nanti kita akan melihat ya bagaimana tips atau motivasi, bukan motivasi ya tips lah agar poligami, orang yang berpoligami ini tidak menimbulkan gonjang-ganjing. Langsung saja teman-teman ya, kita akan mereaction videonya. Habib ini bukan cuma milik bini-bininya, milik umat. Istri sah Habib Bahar, Syarifah Fadlun, akui suaminya Syarifah poligami. Fadlun. Pengakuan ini menanggapi curhatan istri muda soal penelantaran. Fadlun menegaskan, suaminya punya banyak istri dan anak. Ia berujar, Habib ini bukan cuma milik bini-bininya, tapi dia milik umat. Fadlun juga mengklaim dirinya tidak pernah ditemani saat melahirkan. Ia meminta istri-istri Habib Bahar memahami statusnya sebagai pendakwah. Pernyataan ini menjadi pembelaan atas tuduhan dari istri muda. Gue juga nggak pernah nuntutin waktu, karena Habib ini bukan cuma milik bini-bininya, milik umat. Habib ini pendakwah, bukan pengangguran. Ibunya udah telepon, kenapa Habib nggak datang? Ini istri, lu harus ngerti. Laki dia ini, laki anak lu ini, bukan cuma punya satu bini. Bininya ada banyak, anak-anaknya banyak. Lu harus paham. Nah, jadi poin yang kita dapat dari keterangan pihak Pak Bahar, yaitu Fadlun ya, Mbak Fadlun, istri dari Pak Bahar yang resmi ya. Yang pertama adalah memang Pak Bahar ini bukan cuma milik istri sirinya saja, tapi milik umat. Pak Bahar ini punya istri banyak teman-teman. Ini laki anak lu ini bukan cuma punya satu bini, bininya ada banyak. Entah nggak disebutkan berapa ya. Memang istrinya banyak teman-teman, harus bersikap adil, harus selalu mengayomi ya. Nah, jadi tadi keterangan ya dari pihak Pak Bahar, dari istri Pak Bahar Fadlun ya, Mbak Fadlun, Syarifah Fadlun ya. Memang sepertinya kayak tidak terima teman-teman. Nah, ini jadi panas teman-teman. Coba kita akan melihat dari Pak Bahar ya saat live ya. Jadi mau anak nikah lagi, itu anak gak cinta. Telah kuharamkan, anak punya hati sudah anak haramkan buat perempuan lain selain Fadlun. Karena cinta anaknya buat Fadlun udah habis sudah. Mati segala penjelasan. Kita ulang teman-teman. Coba kita ulang. Jadi mau anak nikah lagi, itu anak gak cinta.
mau nikah lagi tapi nggak punya cinta. hati sudah anak haramkan buat perempuan lain selain Fadlun. Karena cinta anaknya buat Fadlun udah habis, sudah mati segala penjelasan. Loh. Kan walaupun mau nikah lagi tapi nggak cinta. Lah dasarnya apa teman-teman kalau nikah nggak cinta? Kenapa harus nikah siri teman-teman kalau memang cintanya sama Fadlun ya? Sudah diharamkan hatinya gitu kan bagi wanita-wanita lain ya. Kalau memang tidak mau nikah lagi ya jangan nikah siri teman-teman. Kalau mencintai wanita lain jangan nikah siri teman-teman. Ya nanti ujung-ujungnya ya tidak adil. Tadi jelas teman-teman statement dari Pak Bahar ya. Kita akan melihat statement ya dari Ustadz Khalid Basalamah ya. Dan seperti Ustadz Khalid ini praktisi poligami juga ya. Cuman poligaminya beda teman-teman. Kalau kita lihat dari Ustadz Khalid ini insya Allah keluarganya harmonis walaupun poligami teman-teman ya. Coba kita lihat tipsnya seperti apa dari Ustadz Khalid Basalamah. Saya katakan benar, itu memang tidak ada secara baku dalam agama Islam harus izin istri, tidak ada. Tapi pertanyaannya, Anda ini mau poligami jangka pendek atau jangka panjang? Oke. Loh, kok bisa? Jangka pendek itu begini, seorang laki-laki lihat perempuan, tertarik dia. Terus dia berpikir secara Islam, daripada saya berzina, lebih baik saya menikah. Berzina diharamkan dalam Islam. Kalau menikah dibolehkan. Kemudian dia langsung menikah tanpa melalui proses yang harus nanti saya sebutkan di poligami yang jangka panjang. Udah dia menikah, nah sembunyilah dia. Itu banyak terjadi, mereka sembunyi, tapi ini pastikan dia akan seperti bom waktu. Seperti Kapan satu waktu ketahuan, dan pasti akan ketahuan. Dan pasti akan Tidak ada ketahuan. sesuatu yang kita rahasiakan di muka bumi ini, baik atau buruk, kecuali akan terbongkar. Pada saat ketahuan ini jadi seperti bom waktu. Akan meledak. Nah di saat itu, dia pilihannya istri pertama atau istri kedua. Jadi gitu teman-teman ya, ini ada captionnya di videonya yaitu poligami nggak butuh izin istri. Ya, kalau memang mau jangka pendek, kalau mau jangka pendek ya nggak usah bilang sama istri-istrinya ya. Tapi nanti ujung-ujungnya nanti kalau ketahuan ya pasti akan timbul konflik. Seperti bom waktu katanya ya, bisa meledak kapan saja dan menimbulkan masalah teman-teman. Jadi untuk lebih tepatnya ya, orang-orang yang mau berpoligami mempunyai 1-2 istri ya harus jujur gitu kan, harus memberitahu atau sepengetahuan istri yang lain teman-teman agar tidak menimbulkan konflik, tidak menimbulkan polemik. Jadi saran Ustadz Khalid seperti itu ya, agar tidak seperti bom waktu gitu kan. Oke teman-teman, jadi seperti itu teman-teman ya. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya agar mendapatkan notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.